Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatus Suhro, NIM saya 201003. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen farmasi. Topik 1, sedikit ringkasan tentang konsep manajemen secara umum dan farmasi. Pendahuluan. Apa sih manajemen dalam farmasi? Manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen juga didefinisikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilaksanakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan bantuan dari orang lain. Mengapa farmasi perlu belajar manajemen? Karena obat merupakan bagian dari hubungan antara pasien dan layanan kesehatan. Manajemen obat yang buruk, khususnya di sektor publik di negara berkembang, merupakan masalah yang kritis sehingga menyebabkan anggaran yang tidak sesuai. Jika manajemen obat dikelola dengan tepat, maka dapat menjadi sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan perawatan kesehatan yang lain. Menurut WHO, Management of Drug at Health Country Level tahun 2004. Kriteria dalam pemilihan obat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memilih obat yang terjangkau sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan. Yang kedua, memilih obat-obatan yang memang dibutuhkan untuk sebagian besar penyakit. Yang ketiga, memilih obat-obat yang aman, efektif, dan berkualitas baik. Prosedur yang dilakukan dalam pengadaan obat meliputi A. Memperkirakan jumlah dan harga masing-masing dari obat yang diperlukan untuk periode tertentu. B. Mengalokasikan dana untuk setiap obat berdasarkan prioritas. Penyimpanan obat yang tepat disimpan di area atau ruang yang aman dan dirancang khusus untuk menghindari kontaminasi atau kerusakan, menghindari rusaknya label, menjamin kualitas dan potensi, mencegah pencurian atau kehilangan, dan mencegah serangan hama. Pasien yang menggunakan obat secara rasional harus menerima obat sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. A. Dosis dan durasi pengobatan yang tepat dan sesuai. B. Rute dan frekuensi pemberian yang tepat. Fungsi manajemen obat dilakukan dalam 4 fase utama. Yang pertama, pemilihan obat. Yang kedua, pengadaan obat. Yang ketiga, penyimpanan obat. Dan yang keempat, penggunaan obat yang rasional. Fungsi-fungsi manajemen ada 5. Yang pertama, perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengarahan. Keempat, pengkoordinasian. Dan yang terakhir, ada pengawasan. Manajemen penggunaan obat. Mutu pelayanan rumah sakit secara keseluruhan. Manajemen obat adalah pokok manajerial rumah sakit, terutama dalam hal pengelolaan obat yang ada di rumah sakit, yang bertujuan untuk mencegah stock out dan stagnan stok. Manajemen obat yang tertuang dalam Standar Akreditasi Rumah Sakit versi 2012, versi pertama tahun 2011, pada bab manajemen dan penggunaan obat atau MPO, yang merupakan salah satu kelompok standar yang berfokus pada pasien.
Manajemen obat menjadi tanggung jawab bersama antara praktisi farmasi, praktisi klinis, dan para manajer. Standar ini mengatur berbagai sistem yang saling berkoordinasi dengan dan multidisiplin ilmu, terutama dalam hal menyeleksi, mengadakan, menyimpan, memproses dan menyalurkan, serta mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyiapkan dan memantau obat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.